Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, atas karunia nikmat yang tentunya tidak terhingga, tidak terhitung, karena begitu banyaknya nikmat. Sepantasnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang sangat besar. Seandainya kita mau berhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji beras atau satu biji nasi yang masuk ke mulut kita, ini membutuhkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya, tentunya tidak sangat sederhana kalau kita mau mengambil pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana malaikat yang Allah utus untuk mengumpulkan awan, ya, untuk menurunkan hujan pun di tanah-tanah yang bisa ditanami oleh padi, ya, diolahnya lahan itu oleh para petani dan sampai tumbuh subur, itu pun harus dioper lagi oleh pedagang, setelah oleh pedagang akan diolah lagi, ya. Masya Allah, sampailah nasi itu ke mulut kita, tentunya membutuhkan nikmat Allah yang sangat banyak. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sangat banyak ini dan kita rasakan, Allah jadikan kita tentunya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar pandai bersyukur, ya. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya kita akan jadi orang yang kufur. Sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga para pemirsa, ya, para pendengar di manapun berada, ya, sahabat Radio Ismail, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang pandai bersyukur tentunya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mencintai beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar Radio Ismail, kenapa pada kesempatan siang hari ini membahas kaitannya dengan bumbu dapur atau rempah-rempah. Subhanallah. Nenek moyang kita mempertahankan negara ini, ya. Taruhannya tidak hanya diusir, tidak hanya diambil hartanya, tetapi mempertahankannya dengan nyawa. Dan orang-orang yang menjajah negara kita, ya, mereka adalah orang-orang yang tentunya dia rakus dengan hasil rempah-rempah yang subhanallah sangat kaya sekali. Alhamdulillah negara kita Indonesia terkenal nomor 2 untuk khusus tanaman obat di dunia, subhanallah, untuk tanaman obat dan kaya akan rempah-rempah. Tetapi sangat disayangkan pada zaman kita ini masyarakat kurang peduli dengan namanya rempah-rempah atau dengan bumbu dapur. Semuanya telah serba instan. Sedangkan bumbu dapurnya diambil kembali, ya, secara tidak langsung diambil kembali oleh orang-orang yang tentunya dia memahami betul untuk menjaga kesehatan. Subhanallah. Masyarakat kita, generasi muda, ya, tentunya kalau disebut namanya kunyit, ya, dia
tidak terlalu mengenal apa sih kunyit gitu ya. Subhanallah. Padahal ini berada hampir setiap hari, ini berada di tempat dapur orang tuanya, ya. Subhanallah. Nah, bumbu dapur ini tentunya tidak hanya menambah rasa masakan atau cita rasakan menjadi nikmat, ya, tetapi memiliki kemanfaatan yang cukup banyak untuk menjaga kesehatan tentunya, ya. Karena kita mengonsumsi makanan tentunya untuk menyehatkan badan kita, dengan sehat badan kita tentunya agar Allah memberikan kemudahan kita bisa beribadah dengan maksimal. Mudah-mudahan kemanfaatan dari tanaman atau bumbu dapur yang insya Allah nanti akan bertahap, ya. Insya Allah kita akan memahami kemanfaatannya dan insya Allah akan kembali lagi masyarakat kita untuk mengembalikan bahwa memasak ya tentunya membutuhkan ilmu dan penyedap masakan yang tentunya sangat membahayakan akan ditinggalkan dan kembali lagi ke rempah-rempah yang telah Allah sediakan. Karena kita kaya akan rempah-rempah. Untuk rempah-rempah yang pertama, saya akan bahas masalah kunyit. Ya tentunya tidak asing bagi kita, bagi ibu rumah tangga. Tetapi untuk anak-anak kita, siapa yang mengenal namanya kunyit? Ya, kunyit itu biasa disebut secara umum atau banyak orang-orang di luar Sumatera atau orang Jawa menyebutnya dengan kunyit. Ada yang menyebutnya dengan kunir ya. Ada yang menyebutnya dengan koneng, ada yang menyebutnya dengan temu kuning ya. Ini adalah daerah Jawa. Tapi beda lagi mungkin di antara pendengar ya, ada orang yang dari Kalimantan ya. Ini menyebutnya dengan kunit, canar, hendak ya, cahang atau dio atau menyebutnya dengan kalesiu. Ini orang-orang dari Kalimantan. Tapi beda lagi dengan orang-orang Sumatera. Ya, dia mengenal kunyit ini disebut dengan huni ya, ada undil, ada kundin, ada juga yang menyebut dengan kunir, bahkan menyamakan dengan jinten ya. Padahal kalau jinten itu jenisnya adalah biji ya. Ini adalah umbi ya atau rimpang. Beda lagi di daerah Sulawesi ya. Sulawesi menyebutnya dengan ada kunyi, ada unyi ya, ada nunyi ya, ada hamu, ada kuni, ada juga menyebutnya dengan alawahu. Itulah daerah-daerah menyebutnya kunyit ya. Sedangkan bahasa Latinnya adalah curcuma longa ya. Nah, dari literatur yang saya dapatkan ya, bahwa kunyit ini adalah tanaman ya yang berasal dari India ya. Dari sejarahnya yang literatur yang saya dapatkan adalah dari negara India. Dan bahasa kata atau kurkuma ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu kurkum. Atau orang Yunani kuno juga sudah menyebutnya karkom ya. Ini pada tahun 77 sampai 78 sebelum Masehi. Ini sudah dikenal kunyit ya sebagai tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya, baik bumbu dapur atau sebagai tanaman obat. Nah, kunyit ini ya kita kenal digunakan sebagai penyedap dan pewarna kuning ya, alami tentunya. Karena di dalam makanan ini biasanya untuk rata-rata ya yang menggunakan kuah ya ini biasa menggunakan kunyit
ya, untuk secara alami ya, warnanya biar menarik, sedangkan rasanya juga nikmat ya. Tapi masakan-masakan yang menggunakan santan ya atau berkuah, bahkan em, masakan yang menggunakan bahan eh, ikan ya, ini juga banyak menggunakan kunyit ya, pepes, bahkan ada nasi goreng pun sekarang ada yang menggunakan kunyit ya. Nah, kunyit ini kaya akan kandungannya ya, kaya akan kandungan kurkumin ya, dimana secara turun temurun ya, bahwa kunyit ini bisa menjaga pencernaan ya, menjaga stamina sebagai antioksidan. Antioksidan ini adalah untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Juga dijadikan sebagai anti peradangan ya. Ini dimanfaatkan juga sebagai anti peradangan. Bahkan kunyit ini juga dimanfaatkan sebagai anti kanker ya. Tapi secara turun temurun ya, kunyit ini juga dimanfaatkan untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Juga di masyarakat kita ya, banyak sekali masyarakat kita yang memanfaatkan kunyit sebagai obat malaria, obat cacing ya. Eh, Orang-orang dahulu banyak sekali yang memanfaatkan untuk anak-anaknya ya, untuk menanggulangi penyakit cacingan. Terus obat sakit perut ya. Ini tentunya sudah terbiasa orang-orang dahulu memanfaatkan kunyit ini sebagai penanggulangan apabila sakit perut, baik dia diare ya atau sakit perut yang lainnya. Ini bisa dimanfaatkan. Juga bagi ibu-ibu yang habis melahirkan ya, habis melahirkan, ini juga memanfaatkan kunyit ya untuk menambah air ASINya makin banyak, produksi ASINya makin banyak ya. Jadi ibu-ibu ya, apabila kunyit. nah, baik. Bismillah. Uh, di antara tadi yang saya sebutkan ya, adalah manfaat kunyit dari turun temurun ya, baik yang dimanfaatkan oleh para pengobat tradisional dahulu atau sekarang, atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan para ilmuwan ya telah membuktikan bagaimana hasil dari kandungan kunyit ya. Di antaranya bahwa kunyit sudah dimanfaatkan sebagai anti kanker ya, karena kurkuminnya telah banyak diteliti secara in vitro ya atau in vivo. Kurkumin merupakan turunan ya yang tentunya yang diketahui memiliki aktivitas anti tumor ya. Juga bahwa kunyit ya telah dibuktikan secara ilmiah, di antaranya adalah bermanfaat untuk antibakteri, karena kunyit ini terbukti banyak mengandung zat kurkumin paling tinggi. Nah, kandungan kurkumin atau pigmen kuning dalam umbi kunyit ini terbukti memiliki berbagai aktivitas farmakologi yang penting ya, sebagai antioksidan, antiinflamasi, antivirus, bahkan ada yang menyebutkan sebagai antivirus HIV, juga sebagai anti parasit yang berpotensi sebagai anti kanker. Termasuk parasit adalah hewan dari golongan cacing ya. Nah, kurkumin ini menunjukkan aksi penghambatan karsinogenik ya pada kulit, yaitu usus dan lambung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bakteri cenderung menurun ya setelah mengonsumsi ekstrak kunyit ya, kaitannya bakteri usus atau pencernaan.
Juga secara ilmiah bahwa kunyit juga dimanfaatkan sebagai anti kembung, anti diari. Karena kurkuminnya di dalam rimpang kunyit juga bekerja sebagai antibakteri, mematikan kuman dan menghilangkan rasa kembung. Nah, kurkumin merangsang kerja dinding empedu untuk mengeluarkan lebih banyak cairan pemecah lemak. Karena kita ketahui ya bahwa pemecah lemak itu adalah cairan empedu ya. Nah, juga masih banyak lagi tentunya yang bisa kita manfaatkan dari hasil-hasil uji ilmiah ya. Bahkan kurkumin dalam kunyit yang jumlahnya lebih besar daripada kandungan temulawak ya. Senyawa ini kondang sebagai pelindung hati ya dari serangan virus hepatitis ya. Ini tentunya bisa dimanfaatkan kunyit ya untuk menjaga virus-virus atau bakteri ya. Jadi karena banyak sekali dalam kondisi tubuh yang lemah tentunya akan menyebabkan virus atau bakteri ini bisa mudah menular ya. Apalagi hepatitis C ya, ini bisa menular. Nah, kita jaga imun tubuh kita ya dengan salah satunya mengonsumsi kunyit tentunya. Nah, Ya, demikianlah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi materi di sesi kedua ini, dan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, Anda bisa langsung telepon saat ini di 84994343 atau 84970055. Adapun untuk SMS atau WhatsApp Anda bisa kirimkan di 089614774774. Baiklah, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang pertama. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Dari Umu Umar di Cibinong. Iya, silakan pertanyaannya, Umu Umar. Tadi dijelaskan kalau kunyit bisa dijadikan sebagai obat hepatitis. Caranya seperti apa itu? Terus adakah perbedaan khasiat antara kunyit yang dimasak dengan kunyit yang mentah? Itu ada perbedaan khasiatnya atau tidak? Gitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Iya. Ya, silakan. Baik. Bismillah. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Semoga Allah menjaga Ibu dan sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan dijadikan semua keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kaitannya dengan penyakit hepatitis ya, ini baik secara turun temurun ya, para pengobat dahulu itu sudah membiasakan mengonsumsi kunyit sebagai anti penyakit hepatitis atau virus hepatitis ya. Bahkan berapa kali obat sintetis ya oleh pengobat konvensional itu juga banyak mengambil dari kandungan kurkumin, tapi dia mengambil zat tunggalnya. Makanya kalau kita buka untuk penyakit hepatitis ya, kita buka biasanya aromanya mirip sekali dengan kunyit ya, seperti itu. Nah, caranya ya, sangat sederhana caranya ya, tetapi saya sebutkan perebusan yang bagus ya adalah menggunakan bahan yang terbuat dari tanah dan tidak menggunakan api yang besar, tapi menggunakan api yang sedang. Apabila tidak memiliki tungku yang dari tanah ya, atau perebusan yang menggunakan tanah, maka bisa menggunakan kaca. Itu alternatif yang terakhir ya, karena kandungannya itu lebih panasnya ya, dia lebih standar dan logamnya tidak keluar bercampur dengan bahan obat ya, atau tanaman yang tentunya kita akan konsumsi. Nah, caranya adalah rimpang kunyit
yang usianya tentunya yang kita butuhkan, yang usia kunyitnya sudah melebihi 1 tahun, ini lebih bagus ya. Tetapi kalau sekitar 5 bulan, 6 bulan, ini kurang bagus kandungannya. Nah, rempang kunyit ya seukuran telur ya. Kunyit itu agak gede, yang biangnya yang ibu ambil, nanti ibu ambil separuh ya. Setelah itu cuci bersih. Setelah cuci bersih, lalu bisa diparut atau dipotong tipis-tipis ya. Nanti dipotong tipis-tipis, ibu bisa rebus ya. Rebus dengan ukuran 3 gelas yang sedang ya, kurang lebih sekitar 240 ml. Lalu ibu rebus dijadikan 1 gelas ya. Nanti setelah kira-kira mendapatkan 1 gelas diangkat. Setelah diangkat disaring. Setelah disaring dalam kondisi hangat, tambahkan madu 2 sendok ya. Minum ramuan tersebut ya, yaitu lakukan 3 kali ya, pagi, siang dan sore sampai sembuh ya insyaallah. Untuk penyakit hepatitis ya, karena kandungan kurkuminnya yang sangat tinggi, ini para pengobat sudah manfaatkan kunyit sebagai anti penyakit hepatitis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Pertanyaan yang kedua, kaitannya perbedaan antara direbus ya dengan tidak direbus ya untuk kunyit ya. Tentunya kemanfaatannya sangat berbeda ya. Karena dengan perebusan ini akan mengangkat kandungan yang ada di tanaman obat tersebut ya. Jadi dia lebih cepat diserap oleh tubuh ya. Apabila ibu hanya mendapatkan parutan saja, itu ada kandungan airnya saja, tapi kandungan senyawanya tidak semuanya keluar ya. Walaupun ibu parut itu hanya kandungan air, dan ada kandungan kurkuminnya juga, tetapi tidak semaksimal kalau direbus ya. Sedangkan perebusan ya, perebusan ini termasuk kategori dosis yang sangat dianjurkan oleh para pengobat tradisional, karena ini lebih cepat diserap oleh tubuh. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah jawaban untuk Umar di Cipinang. Semoga bisa dipraktekkan dan semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita buka pertanyaan dari SMS yang masuk dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kunyit bisa untuk obat kista di ginjal yang besarnya sekitar 3,5 mm? Kalau bisa, seberapa dan bagaimana konsumsinya? Syukran, jazakallahu khairan. Baik, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah berikan dan menjaga kesehatan umum sekeluarga. Kaitannya dengan kista ya, ini dalam pengobatan tradisional kalau ada pembengkakan ya, ada kondisi organ yang bermasalah ya, seperti organ limpa. Nah, ini harus perbaikin dulu. Nah, salah satunya adalah kunyit membantu untuk menanggulangi penyakit organ limpa ya. Nah, nanti kalau limpanya sudah bagus ya, dia akan mengatur sirkulasi darah ya, tentunya akan membantu ya, karena organ ini saling berkaitan. Kenapa dia bisa bengkak, kenapa dia ada benjolan ya, tentunya tidak seperti pengobat konvensional. Contohnya ada benjolan di satu tempat ya, langsung ditangani di tempat tersebut. Kalau kita tidak, jadi harus cari penyebabnya. Berarti ada organ yang tidak bekerja dengan baik ya. Kalau organ ini bekerja dengan baik dan seimbang, tentunya tubuh ini akan sehat ya. Ada beberapa catatan yang harus dilakukan ya sebelum mengonsumsi tanaman kunyit untuk kasus kista di ginjal ya. Bahwa jaga konsumsi air putih harus cukup ya.
dan tidak boleh menahan air kencing, tidak boleh mengonsumsi minuman instan, ya, minuman instan yang berwarna, atau minuman-minuman yang banyak mengandung zat gulanya, atau minuman yang banyak mengandung gula pasir. Makanan yang terbuat dari tepung ini juga harus dihindari. Dan usahakan lakukan jalan pagi setiap pagi 30 menit. Cari tempat yang banyak pepohonan dan banyak menghirup oksigen, ya. Ini tentunya akan melancarkan sirkulasi darah lewat jalan pagi dan membuang toksin. Apabila jalan, tentunya paru-paru ini akan membuang CO2-nya, dan dia juga akan menghirup oksigen yang bagus. Jadi sirkulasi darah juga akan lancar dan sifat asam di dalam tubuh akan berkurang. Jadi harus sifat basahnya ditingkatkan, karena kondisi benjolan ini biasanya disebabkan karena sifat asam di dalam tubuh yang meningkat. Nah, kunyit, ya, ini Ibu bisa manfaatkan dengan 3 ruas jari telunjuk untuk kunyit, ya, atau rimpang kunyit seukuran 3 ruas jari telunjuk. Nanti dibersihkan, dipotong kecil-kecil, lalu ditambah dengan daun salam, ya, 3 lembar, ditambah dengan daun sambiloto, ya, daun sambiloto sekitar 15 lembar. Nanti rebus dengan 3 gelas, dijadikan 1 gelas dan dikonsumsi rutin, ya, insyaallah akan membantu untuk menanggulangi kistanya di ginjal, ya, insyaallah. Tapi jaga pola hidupnya, pola makannya, agar kinerja organ ini bekerja kembali dengan baik. Semoga Allah memberikan kesembuhan. 6. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Nani di Depok. Semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita mengajak kembali kepada Anda para pendengar, bagi yang ingin berinteraktif untuk bertanya tentang masalah kesehatan atau pembahasan yang sudah dibahas tadi, Anda bisa telepon di 84994343 atau 84970055. Adapun untuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan di nomor 089614774774. Sekali lagi untuk telepon, Anda bisa telepon di nomor 84994343 dan 84970055. Adapun untuk 089 untuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan di 089614774774. Baiklah, kita angkat kembali dari telepon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Dari Umi Amalia. Iya, di mana? Mau tanya, Pak Ustaz. Di mana Ibu Ummu Amalia? Di Pondok Gede. Iya, silakan. Kira-kira bedanya apa ya, temulawak dengan kunyit? Saya itu kena ista, jadi saya minum rebusan temulawak sama apa ya, satu lagi tuh ada 4 macam sama daun sirsak. Nah, itu gimana bedanya, apa kira-kira Pak Ustaz? Beda antara kunyit dan temulawaknya maksudnya? Temulawak dengan kunyit. Apa memang benar bisa untuk ista itu temulawak? Baik, nanti saya jawab ya Bu, insyaallah. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya, ya. Semoga juga Allah memberikan kesembuhan untuk penyakit Ibu, dan Allah menjaga seluruh keluarga Ibu tentunya, baik kesehatannya, baik keimanannya. Antara kunyit dan temulawak, ya, tentunya serumpun, ya, cuma berbeda kandungan, ya, antara kunyit dan temulawak, ya. Jadi kemanfaatannya pun sangat berbeda, ya, antara kunyit dan temulawak.
Nah, kalau ibu manfaatkan temulawak ya dengan kombinasi yang lain ya untuk menanggulangi penyakit kista, temulawak ini membantu nutrisi ya, perbaikan seperti organ limpa, pencernaan, ini bisa ya. Cuma tadi ibu hanya menyebutkan hanya ditambah dengan daun sirsak ya, daun sirsak. Soalnya harus ditambah dengan yang lain ya, karena untuk kista sendiri ya bisa ditambah dengan temu putih ya, ini tentunya bisa bermanfaat dibanding kombinasi antara temulawak dan daun sirsak ya. Tapi kalau temu putih ya, ini bisa dijadikan sebagai andalan ya untuk menanggulangi keluhan penyakit ibu tentunya. Tetapi apabila ibu mensebutkan semua komposisinya, mungkin kita akan lebih mudah memberikan solusi apakah itu diteruskan atau tidak ya. Jadi komposisinya apa saja jenis herbalnya atau tanamannya, terus ukurannya berapa, ini bisa kita bantu ya, apakah tanaman itu bisa dikombinasi, karena tidak semua tanaman ini bisa berkombinasi, karena kita harus memahami sifat dan karakter tanaman tersebut ya. Ada yang bisa dikombinasi, ada yang tidak tentunya. Mungkin ibu bisa perjelas kembali komposisi ya, komposisi dari herbal yang ibu konsumsi ya, itu apa saja. Nanti bisa kita berikan solusinya insyaallah. Nah, Ya, demikian jawaban yang diberikan kepada Ummu Amalia di Pondok Gede, semoga bermanfaat. Dan kembali kita mengajak kepada Anda para pendengar, Anda bisa telepon di 84994343 atau 84970055. Baiklah, kita angkat di nomor yang 84970055. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. salam. Dari Bapak Junaidi, betul Pak? Iya betul Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Pak Junaidi. Iya Ustaz, ini saya setelah berhenti merokok perut saya semakin besar Pak Ustaz. Masya Allah. Timbangan pun semakin nambah. Dulu cuma 54 kilo, sekarang sudah 68 kilo saya berat badannya Pak Ustaz. Masya Allah. Cara mengecilkan perut ini apa herbalnya gitu Pak Ustaz? Bapak masih makan malam Pak? Saya jarang makan malam Pak Ustaz. Oh, Jarang makan malam saya sekarang udah Pak Ustaz. Hmm. Jadi solusinya bagaimana gitu Pak Ustaz? Aktivitasnya apa Pak? Enggak ada aktivitas saya Pak Ustaz. Banyak tidur? Iya Pak Ustaz. Usia? Usia udah kepala 5 Pak Ustaz. Baik, insya Allah. Iya, terima kasih Pak Ustaz ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu Ustaz. Baik. Untuk orang-orang yang dulu dia pecandu rokok ya, alhamdulillah berbahagialah Bapak yang bisa berhenti ya, karena tidak semua orang bisa berhenti. Dan tentunya niatkan berhentinya bukan karena hanya pingin sehat ya, biar Bapak dapat banyak keutamaan, niatlah lillahi ta'ala ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Jadi insyaallah Bapak akan mendapatkan pahala yang Allah janjikan dan kesehatan insyaallah. Nah, kaitannya dengan perut yang membesar ya, nah, ini penyebabnya banyak ya, karena kurang gerak atau ada sembelit ya, di situ juga ada, atau suka ngemil, karena tubuh ini memiliki jam-jam organ. Contohnya lambung itu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Apabila dia tidak waktunya kerja, dia suruh bekerja, tentunya akan mengalami kelemahan.
bahwa lambung mulai bekerja itu ya adalah mulai kurang lebih sekitar jam 7. Makanya dianjurkan nih sarapan pagi, dan sarapannya pun yang lembut, yang nikmat, dan sarapan yang dibutuhkan tubuh seperti kebutuhan lambung ya. Lambung itu memiliki sifat makanan yang sifatnya manis, tetapi bukan manis gula ya, tetapi sifatnya saja ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, seperti Rasulullah SAW membiasakan mengonsumsi madu pada pagi hari dicampur dengan air yang sudah diendapkan, atau mengonsumsi kurma ya. Ini adalah makanan-makanan lambung, jadi bagus ya. Atau kalau di Indonesia ya, kita susah mendapatkan namanya kurma ya, kita bisa pagi hari ya untuk melancarkan buang air besar adalah mengonsumsi buah pepaya ditambah dengan madu, atau buah pepaya dengan setelah itu mengonsumsi air hangat dan jalan. Ini membantu untuk melancarkan buang air besar ya. Yang penting dengan catatan menghindari perut yang besar adalah setelah makan usahakan jangan tidur. Kalau tidur ya, tentunya perut ini akan besar karena posisi pencernaan lagi bekerja keras. Makanya tidak boleh orang yang habis makan langsung beraktivitas yang membutuhkan energi yang sangat banyak. Bahkan sangat membahayakan seorang laki-laki apabila habis makan terus bersenggama. Ini juga dilarang karena membahayakan ya. Karena kondisi darah apabila makanan masuk ke lambung, maka kondisi sel darah merah ini banyak yang ada di organ lambung. Jadi Bapak harus banyak jalan, air putih harus cukup, buah pepaya ya kalau pagi, ini insya Allah akan membantu ya. Kalau seandainya rasa candu rokok itu keluar lagi, pingin merokok, maka ada solusinya Pak, yaitu Bapak harus berbekal dengan namanya wortel ya. Ngunyah-ngunyah wortel ini salah satu menghilangkan perasa ya, karena dia sudah merusak saraf. Makanya orang yang biasa merokok kalau tidak merokok ini dia tidak tahan. Jadi Bapak harus jalan pagi, air putihnya cukup, setelah makan jangan tidur, kalau bisa pagi harus menggunakan buah ya, seperti buah pepaya dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan membalas pahala kepada Bapak yang telah berupaya berhenti dari rokok. Nah, ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Junaidi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan. Dan kembali lagi kita mengajak kepada Anda para pendengar untuk berinteraksi bersama kami. Namun kita angkat kembali dari telepon yang masuk. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa dan di mana, Pak? Dari Bapak Tony, Pak, di Pejuang. Iya, silakan bertanya, Pak. Saya mau nanya, kalau kunyit itu bisa buat melancarkan peredaran darah itu, sering kesemutan saya, Pak? Sering kesemutan. Ya, baik Pak, insya Allah. Ya, itu aja pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Semoga Allah menjaga kesehatan Bapak dan keluarga. Kunyit ya ini membantu untuk melancarkan peredaran darah ya. Contohnya untuk menanggulangi peradangan juga bisa ya. Seperti asam urat juga bisa ya. Nah, komposisi herbal yang bisa Bapak manfaatkan ya adalah kunyit ya. Nanti Bapak silakan dicatat untuk melancarkan peredaran darah ya. Dan ini juga bisa kita manfaatkan untuk mereka yang terkena penyakit asam urat ya. Ukurannya kunyit seukuran ibu jari ya, seukuran ibu jari ya Pak ya. Jadi 3 ruas ditambah dengan asam jawa 3 buah ditambah dengan daun asam muda 1 genggam. Saya ulang lagi, kunyit seukuran jari telunjuk ya, seukuran ibu jari, seukuran ibu jari 2 ruas ya, bukan 3 ruas maaf Pak ya. Seukuran ibu jari 2 ruas ditambah dengan buah asam
ya, asam yang masih segar, asam jawa 3 buah, ditambah dengan daun asam muda 1 genggam. Semua bahan tersebut dicuci bersih, lalu biji asamnya dibuang, semua ditumbuk halus ya. Nah, nanti direbus ya. Setelah direbus dengan 2 gelas dijadikan 1 gelas, ini bisa dikonsumsi ya. Dikonsumsi setiap pagi atau sore, atau herbal yang lain ya yang bisa dimanfaatkan, yaitu kunyit ya, seukuran ibu jari juga, ditambah dengan jahe. Jahenya adalah pilih jahe merah atau jahe emprit ya, seukuran ibu jari juga sama, ditambah dengan sereh ya, seukuran 2 ruas jari telunjuk. Nanti serehnya dikeprek, jahenya juga dikeprek, kunyitnya bisa dikeprek, semua direbus ya dengan 2 gelas jadikan 1 gelas. Nanti disaring dalam kondisi hangat, ditambah dengan sedikit gula aren, Bapak bisa konsumsi rutin. Dan ditambah dengan jalan Pak ya, untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Nah, Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Tony di Pejuang. Untuk selanjutnya kita kembali mengajak Anda para pendengar, bagi yang ingin berinteraktif bersama kami, Anda bisa di telepon 84994343 atau 84970055. Baik, di belakang Bapak Tony kita angkat kembali telepon yang masuk. Ismail Radio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Pak Ustadz, maaf nih tadi yang Umi Amalia tadi, Oh iya. yang mengenai kista saya tadi. Saya itu merebusnya itu daun sirsak itu 7 lembar. ya. Terus temulawak itu sebesar telur bebek lah. Terus tambah lagi dengan 3 batang apa sih namanya ya, akar alang-alang. Akar alang-alang. Terus tambah lagi dengan segenggam apa sih, benalu teh. Nah, itu saya rebus dengan 3 gelas. Jadi separuhnya saya minum pagi dan sore atau pagi dan malam. Itu gimana kira-kira Pak Ustaz? Pagi dan malam. Baiknya bagaimana ya Pak Ustaz? Baik. Tadi umur Ibu berapa, Bu? Ya? Umur Ibu tadi berapa? Umur saya Nah, 59. ukuran kistanya? Masih nggak terlalu besar sih, sekitar nggak besar sih kayaknya. Waktu itu saya udah pernah di apa namanya, di apa ya, kalau di rumah sakit itu kok di scan lagi, di apa namanya, Bisa gitu ya. sekitar nggak terlalu besar lah gitu Ustaz. Cuma saya takut aja. Baik. Ya, gimana kira-kira Pak Ustaz dengan kunyit dan lain-lainnya? Atau itu komposisinya sudah benar apa belum gitu Ustaz? Baik. Waktu itu saya dikasih tahu seorang teman aja nyobain. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ibu. Untuk penyakit kista ya, daun benalu teh itu juga bisa. Cuma jenisnya kan banyak sekali jenis dari daun benalu teh. Ya, harusnya ada tambahannya sebagai anti radangnya ya. Juga bisa ditambah dengan daun sambiloto ya. Jadi saya berikan Ibu resep yang lain ya, kaitannya dengan kista ya. Kalau itu Ibu memiliki bidara laut, ini bisa ditambah bidara laut 1 sendok teh, terus ditambah dengan daun dan batang benalu teh ya, setengah genggam. Setelah dicacak tentunya ya Bu ya, setelah dipotong-potong, itu benalu tehnya setengah genggam, bidara lautnya itu dihaluskan kurang lebih 1 sendok teh, daun sambilotonya 17 lembar. Nah, ini bisa Ibu rebus dengan 5 gelas hingga tersisa 3 gelas. Lalu Ibu angkat saring, Ibu minum 3 kali sehari, yaitu sekali konsumsi setengah gelas sebelum makan
ya, yaitu pagi, siang dan sore. Nah, ramuan yang lain ibu bisa manfaatkan apabila cari bidara laut juga susah, ibu bisa manfaatkan dengan temu putih ya, sebesar telur itik yaitu 2 biji, ditambah dengan temu mangga seukuran telur ayam, temu mangganya ini 2 biji. Kemudian bahan itu dikupas, dicuci bersih, lalu diiris tipis-tipis, direbus dengan 3 gelas, sisakan setengahnya, diminum 1 kali, sekali minum 2/3 gelas, itu setiap malam saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Nah, Ya, demikianlah tambahan untuk Ummu Amalia di Pondok Gede. Selanjutnya kita kembali lagi mengangkat telepon di belakang Ummu Amalia. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Ibu Dian. Di? Ya, halo. Iya, Ibu Dian di mana Ibu? Dari Tangerang. Oh iya, silakan Ibu Dian. Iya, ini saya mau tanya ya, kalau misalnya ini kan udah 10 tahun belum ada keturunan ya. Terus dari suami itu didiagnosanya ada masalah dengan ininya, dengan spermanya, jadi nggak bentuknya kurang sempurna gitu. Itu kalau kunyit bisa ngebantu nggak ya untuk, karena dari dokter kemana-mana belum berhasil. jumlahnya berapa? Sedikit sekali ya, malah pernah dites berapa kali nggak, hasilnya sempat nihil, terus sempat ada beberapa ratus atau berapa ribu. Tapi bergeraknya lurus atau tidak? Nggak aktif. Kalau istilah dokternya nggak aktif. Berarti jumlahnya sedikit, yang Iya. gerak lurus pun sedikit. Ya, baik, insya Allah. Kita tutup terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bismillah. Semoga Allah segera memberikan keturunan kepada ibu, ya, tentunya keturunan yang soleh dan solehah ya. Di antara nasihat para ulama ya, kalau kita membutuhkan sesuatu ya, banyak-banyaklah istighfar, insyaallah Allah akan berikan kemudahan insyaallah. Nah, untuk menambahkan sel sperma bagi seorang laki-laki, banyak tanaman dan mudah kita dapatkan ya. Di antaranya adalah daun kemangi ya. Daun kemangi ini masyarakat sudah banyak lah yang manfaatkan ya. Nanti jahe merah ya, ini bisa dimanfaatkan ya. Jahe merah bisa juga menggunakan selain jahe merah, kemangi, dan juga ditambahkan dengan sering mengonsumsi kacang hijau ya. Juga bisa ditambahkan dengan sering mengonsumsi wortel ya. Ini insya Allah akan membantu untuk menambah kandungan sel sperma ya. Cuma juga harus dibantu ya dengan terapi-terapi yang lain. Contohnya bisa dengan hijamah, dengan pijit saraf biar dia aktif ya, saraf-sarafnya memproduksi sel spermanya ya. Itu yang harus disarankan kepada suaminya ya. Jangan merokok dan jangan malas bergerak. Nah, Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Dian di Tangerang. Semoga bermanfaat. Dan kembali lagi kita mengajak Anda para pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda bisa hubungi di 8499 4343 atau 8497 0055. Baiklah, kita angkat telepon di belakang Ibu Dian. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Ummu Burhan. Oh iya, Duren Sawit ya. Silakan Ummu Burhan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kunyit bisa digunakan untuk asam urat. Nah, Untuk kalau saya sering mengalami kram di kaki, khususnya di betis, dan itu terjadi malam kalau mau tidur, bahkan kalau sedang tidur malam juga. Itu kunyit bisa digunakan atau tidak? aktivitas Ustaz. ibu apa? Ya, kata Ustaz? Aktivitas hariannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Enggak mau suka gendong anak kecil atau tidak?
Oh, enggak Ustaz. Ya kerjaan rumah tangga. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Baik. Kaitannya suka kram malam, ya. Ini kondisi jantung malam hari lemah, jadi sirkulasi darah juga tidak selancar kalau pada siang hari, ya. Ini bisa dibantu dengan mengaktifkan saraf-sarafnya, ya. Saya berikan herbal yang lain atau tanaman yang lain yang membantu untuk mengaktifkan saraf, ya, yaitu ibu rebus daun pandan wangi 3 lembar dengan 3 gelas, dijadikan 1 gelas, ibu konsumsi rutin pagi dan sore, ya, insya Allah membantu untuk melancarkan peredaran saraf, ya, peredaran darah yang kaitannya kondisi saraf ibu yang agak lemah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Nah. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ummu Burhan di Duren Sawit. Semoga bermanfaat dan kita angkat kembali di belakang Ummu Burhan. Ismail Radio, Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Umi Abdul Aziz. Iya, Umi Abdul Aziz. Maaf Ummu, mungkin volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu karena ada fit. Iya. Halo. Iya, pas ya. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya punya penyakit, dokter. Ada pengentalan darah. Gimana solusinya Pak Ustaz? Umur berapa, Umur 56. Umur 56. Iya. Aslinya dari mana? Dari Betawi Pak Ustaz. Oh, Betawi. Baik. Iya. Sama asam urat juga ada Pak Ustaz. Iya. Baik, insya Allah. Syukur Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Ummu pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan menjaga keluarga Ummu tentunya. Kaitannya dengan pengentalan darah, ya. Ini disebabkan sifat asam di dalam tubuh, ya. Bukan karena banyak mengonsumsi sayur asam, tidak, ya. Sifat asam ini karena orang Betawi biasanya banyak mengonsumsi sayur asam sebabnya. Ya. Karena saya sekarang tinggal di daerah Betawi. Sayur asam tidak menyebabkan tubuh jadi asam asal tidak ditambah dengan penyedap masakan, ya. Tetapi kalau ibu suka mengonsumsi makanan-makanan kandungan proteinnya seperti ikan, ayam, ya, terlalu berlebih atau banyak, ini juga bisa menyebabkan cepatnya mengentalnya darah atau juga telur, ya, seperti itu. Atau ibu kurang gerak atau kurang jalan pagi, ya, kurang aktivitas, atau ibu ada sembelit, ya. Tidak setiap hari ibu buang air besar atau buang tapi sedikit atau kering. Atau ibu kurang konsumsi sayuran, ibu kurang konsumsi buah, atau ibu kurang konsumsi air putih, ya. Ini bisa menyebabkan darah ini cepat sekali mengental, ya, ini sangat membahayakan. Nah, untuk mengencerkan darah, ya, salah satunya adalah bawang putih, ya. Bawang putih ini membantu sekali. Nanti ibu bisa konsumsi bawang putih, ya, pagi 1 siung, siang 1 siung, dan sore 1 siung, ya. Ini langsung dikonsumsi, insya Allah membantu untuk mengencerkan darah, ya. Atau ibu bisa konsumsi buah tomat, ya, tetapi dimasak dulu, direbus dulu biar kandungannya meningkat. Karena tomat ini, ya, tomat yang warnanya merah matang ini, ya, ini kandungannya sangat tinggi apabila dia dimasak, ya, atau direbus, ya. Direbus dulu ibu konsumsi saja, pagi cukup 1 buah, siang 1 buah, sore 1 buah, ya. Ini juga membantu, ya, untuk menanggulangi keluhan ibu. Atau menggunakan tanaman yang pada siang menjelang sore ini kita bahas, yaitu menggunakan kunyit, yaitu ibu menggunakan daun dewa, bukan mahkota dewa, tapi menggunakan daun dewa segar, ya, kurang lebih 1 lembar, ditambah dengan sambiloto segar, ya, kurang lebih
17 sampai 20 lembar, ditambah dengan kunyit segar ya, kurang lebih seukuran ibu jari ya, ditambah dengan adas ya, adas pedas ya, adas pedas ukurannya setengah sendok makan, karena adas ada yang adas wangi dan adas pedas, gunakan adas pedas. Nanti dicuci bersih semua bahan, lalu diiris kunyitnya, diiris tipis-tipis, masukkan bahan tersebut, direbus dengan 3 gelas, dijadikan 1 gelas, saring hingga setelah mendidih tentu diangkat, terus disaring, minum rebusan itu sekaligus. Lakukan pada pagi hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Nah. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ummu Abdul Aziz. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan. Dan kami kembali mengajak kepada Anda para pendengar yang ingin berinteraktif bersama kami, Anda bisa telepon di 849944343 atau 849700055. Ada bentuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan di 089614774774. Baiklah, kita angkat telepon kembali di belakang Ummu Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari ibu siapa dan di mana? Dari Ibu Nyoman. Mau tanya, kalau kunyit itu bisa nggak untuk obat diabetes, Ustaz? Iya. Hanya itu. Oh ya. Sekarang. Iya. Baik. Bismillah. Untuk penyakit diabetes ya, sebenarnya tinggal pola hidup yang dirubah ya. Kunyit juga membantu ya, bisa untuk menanggulangi ya, membantu untuk perbaikan, tetapi pola hidupnya harus dirubah ya. Jadi hindarilah makanan-makanan yang banyak mengandung zat gula ya, tidak dari unsur yang manis di lidah ya, tetapi setelah diproses dalam pencernaan menjadi zat gula, seperti makanan-makanan yang terbuat dari tepung ya, roti, donat dan yang lainnya. Jadi banyak penderita diabetes dia udah mengurangi nasi, tetapi dia masih mengonsumsi makanan jenis donat, roti dan yang lainnya. Akhirnya ya tetap meningkat ya, tidak selesai ya. Tetapi coba pola hidupnya dirubah. Pagi harus jalan, makan buah, banyak sayur. Nanti siang baru ditambah dengan sedikit nasi. Sore nanti sayur dan buah kembali. Ini insya Allah akan membantu mempercepat ya perbaikannya. Nah, kunyit ya apabila dikombinasi dengan yang lain tentunya juga akan membantu ya. Ibu bisa gunakan kunyit seukuran 2 ruas jari telunjuk, ditambah dengan daun salam, ditambah daun salam 5 lembar, ditambah dengan daun sambiloto ya, daun sambiloto 15 lembar. Nah, ini direbus rutin ya, direbus dengan 3 gelas, jadikan 1 gelas, dikonsumsi pada pagi hari dan sore hari ya. Ini insya Allah akan membantu untuk menanggulangi penyakit diabetesnya insya Allah ta'ala. Nah. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Yaman. Dan sepertinya penelpon tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ingin memberikan pesan-pesan tentang kesehatan untuk para pendengar. Baik. Kaitannya dengan penyakit yang dialami oleh banyak dari kaum muslimin ya, ini banyak dari pola hidup yang tentunya sudah tidak seimbang ya, baik dari jadwal makannya, istirahat